Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Saya Fatoni Latif dari SMP Al-Kausar Bandar Lampung. Saya Romiati dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Saya Rina Slamet dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Di sini kami akan melakukan praktek coaching. Saya akan berperan sebagai observer dan Ibu Romiati akan berperan sebagai coach, sedangkan Bu Rina Slamet akan berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Ya, di sela-sela kesibukan kita ya Bu Rina ya. Iya Pak. Oke, Bu Rina, kalau tidak salah dengar hari ini Bu Rina akan mengadakan coaching ya Bu ya? Iya betul Pak. Coachingnya siapa ya Bu? Ibu Romi Pak. Oh, Ibu Romi, Romiati, ya. iya. Oke, jadi sebelum melakukan observasi akan ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang akan saya sampaikan biar nanti pada saat melakukan coaching nanti bisa saya observer secara baik Bu. Yang pertama, pada saat melakukan coaching nanti Ibu menggunakan metode apa ya Bu? Baik. Pada saat coaching nanti saya akan menggunakan alur tirta Pak. Iya. Supaya pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada sang coach itu dapat terstruktur dan akhirnya dapat mencapai solusi. Oke, jadi menggunakan alur tirta ya Bu? Iya Pak. Oke, yang kedua Ibu, nanti rubrik penilaian yang akan digunakan pada saat coaching itu pakai rubrik apa Ibu? Biar nanti saya observernya biar tersusun juga sesuai dengan yang Ibu inginkan. Oke. Karena kan tadi saya sudah menjawab, saya menggunakan alur tirta ya Pak. Jadi tentunya pada saat saya melakukan coaching nanti, saya akan melakukan rubrik sesuai dengan urutannya Pak. Yang pertama adalah T, saya akan mencari tahu tujuan. Kemudian I, identifikasi. Kemudian R, rencana aksi. Dan yang terakhir adalah T, yaitu tanggung jawab dari si coach atas permasalahan yang nanti kami bahas. Oke. Terus selanjutnya dari coaching nanti yang akan Ibu kembangkan itu kompetensi apa Ibu? Di sini saya berpikir tentang pertanyaan berbobot ya Pak. Karena menurut saya penting sekali bagi saya untuk dapat mengidentifikasi pertanyaan jawaban-jawaban dari si coach untuk kemudian saya kembangkan menjadi pertanyaan berbobot. Jadi saya fokusnya ke situ Pak, pertanyaan berbobot. Saya catat dulu ya nanti biar observernya enak. Jadi ke pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya, Pak. Dengan tujuan tentunya nanti biar coachingnya bisa menemukan solusinya dengan pertanyaan pemantik itu ya Bu. Iya, betul Pak. Oke, yang terakhir Ibu, indikator ketercapaian seperti apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Indikatornya nanti akan saya dapatkan apabila nanti coach saya itu akhirnya dapat menemukan strategi atau perencanaan yang keluar dari motivasi dirinya sendiri, keluar dari pemikirannya sendiri. Nah itu indikasinya seperti itu sih Pak, bahwa coaching yang saya lakukan itu telah berhasil. Tentunya nanti akan terrealisasi dengan pelaksanaan yang sesuai program yang ditemukan pada saat coaching ini ya Bu? Ya, insya Allah Pak. Oke, terima kasih Bu Dina. Setelah ini silakan dilakukan coaching. Nanti saya izin ikut bersama Bu selaku observer. Monggo silakan dipanggil coachingnya Ibu. Iya, makasih. Bu Romi. Iya. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Romi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu ada waktu luang nggak Bu? Insya Allah ada Bu. Gimana? Iya Bu, jadi mengganggu waktu istirahat Ibu nih Bu. Enggak. Iya gini Bu, saya ada sedikit permasalahan dan saya mau curhat sama Ibu nih. Gimana? Saya berharap sih dari pertemuan saya dengan Ibu hari ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh gitu. Dengan senang hati sih Bu. Jadi intisari pertemuan hari ini Bu Romi ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Bu Romi hadapi. Iya Bu. Baik.
Kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa itu Bu? Bisa Ibu ceritakan? Biasalah Bu ya, kalau kita sudah mulai masuk kan, kita kemarin setelah selesai PAS ya Bu ya. Jadi ini ada sedikit permasalahan di kelas Bu. Jadi ada anak saya yang bernama Rani. Ini ada kendala sedikit Bu di kelas. Mungkin Ibu bisa ceritakan lebih rinci kendalanya itu seperti apa Bu? Ya, jadi Rani ini sudah beberapa bulan ini dia nggak masuk sekolah Bu. Jadi dalam seminggu itu bisa 2-3 hari dia tidak sekolah Bu. Jadi otomatis kalau dia nggak sekolah kan banyak tugas yang nggak dia kerjakan, otomatis juga guru mata pelajarannya komplain Bu, karena banyak tugas yang nggak dia kerjakan, dan kehadirannya juga dia itu tadi dalam seminggu mungkin hanya 2 atau 3 hari Bu. Dalam seminggu 2 atau 3 hari, lumayan ya Bu ya. Padahal menurut Ibu bagaimana kira-kira? Kalau dari sisi akademik dia termasuk anak pintar Bu, cuma itu tadi saya sudah coba panggil Rani Bu. Udah saya ajak ngobrol, dan ternyata ya dari sisi ekonomi memang dia dari keluarga tidak mampu Bu. Kurang mampu. Iya, jadi orang tuanya semua bekerja Bu. Jadi ayah dan ibunya kerja. Jadi kalau misalnya ibunya bekerja, dia jadi nggak berangkat sekolah, disuruh menjaga. Nah kebetulan dia ini punya adik kecil Bu. Jadi kalau misalnya pada saat ibunya bekerja, dia disuruh menunggu adiknya di rumah Bu. Jadi dia sering bolos karena itu Bu. Oh jadi ini ya Bu ya, menjadi penyebab Bu Romi agak murung ya? Iya Bu. Karena terus terang saya udah ngajak ngobrol Rani, udah coba komunikasi sama orang tuanya, tapi orang tuanya responnya negatif, nggak kooperatif lah ya Bu ya. Kira-kira apa ya Bu yang harus saya lakukan? Sepertinya Ibu agak kurang yakin gitu ya Bu ya? Iya Bu. Kenapa? Apa yang membuat Ibu kurang yakin? Saya takut Bu, jadi saya punya rencana nih ke depan, tapi saya nggak yakin kalau rencana saya ini akan berhasil Bu. Gitu? Kenapa itu Bu? Gini Bu, jadi saya tuh punya rencana dalam waktu dekat ini saya mau home visit Bu ke rumah Rani. Jadi saya berharap dengan home visit saya ketemu dengan orang tuanya. Oh iya, bagus sekali Bu. Jadi ada bantuan untuk menyelesaikan permasalahan ya Bu ya dengan home visit ya. Nah, apa yang Ibu harapkan dari home visit ini Bu? Saya berharap sih dari home visit saya bisa ketemu sama orang tuanya, karena terus terang kalau ketemu kan otomatis nanti akan ada solusi Bu. Iya. Bagaimana Rani, karena terus terang sih Bu, saya kasihan sama Rani, dan saya sebenarnya sayang banget sama Rani karena dari sisi akademik dia bagus, cuma karena dia sering gak masuk, ya itu tadi saya khawatir nanti dia ketinggalan pelajaran gitu. Kan nanti melakukan home visit ya, itu cara Ibu melakukan home visit itu apakah sendiri atau ditemani dengan kawan sejawat Ibu atau gimana? Untuk memperkuat sih saya nggak sendiri Bu, Nggak jadi sendiri, nanti saya ya? mau coba ngajak guru BK di sekolah Bu, jadi nanti kami berangkat berdua untuk coba mencari solusi yang terbaik untuk Rani. Iya, setuju Bu saya. Nanti kan ketemu dengan orang tuanya ya Bu ya? Iya. Nah itu bagaimana sih kira-kira cara Bu Romi untuk meyakinkan orang tua Rani supaya mereka berdua paham terhadap apa yang harus dilakukan oleh si Rani di sekolah sebagai seorang siswa? Ya nanti saya coba akan meyakinkan orang tua Rani Bu ya. Yang terus terang sih saya sampaikan kalau keseringan Rani tidak sekolah, otomatis kan dia ketinggalan pelajaran. Nggak cuma satu pelajaran, tapi mungkin beberapa pelajaran yang dia pada saat dia tidak masuk itu otomatis ketinggalan. Kalau dia ketinggalan pelajaran, otomatis dia nggak bisa dapat nilai maksimal. Kalau misalnya dapat nilainya nggak maksimal, otomatis kan nanti bisa pada saat bagi rapot nilainya kecil, malah paling buruknya bisa nggak naik kelas Bu. Jadi saya coba nanti akan meyakinkan orang tuanya, kemungkinan terburuknya ya seperti itu ya. Saya berharap orang tua Rani bisa mengerti dan bisa mencari solusi Bu,
atas permasalahan Rani nanti gitu. Alhamdulillah ya Bu, tadi udah ketemu ide untuk mengadakan home visit ya Bu ya. Iya Bu, Iya. makasih Ibu. Kira-kira kapan Bu Ibu ingin mengimplementasikan atau melaksanakan home visit itu? Dalam waktu 2-3 hari ke depan. 2-3 hari ke Jadi depan. saya sudah janjian sama guru yang ada di dekat rumah Rani. Jadi saya udah informasikan kalau orang tuanya ada di rumah, tolong infokan ke saya. Karena terus terang kan rumah Rani masih antero Bandar Lampung, masih dekat lah Bu, masih bisa saya tampung. Iya. Wah, sangat bagus ya Bu. Semoga rencana tadi segera dapat terrealisasikan ya Bu. Ketemu Ya, orang terima tuanya, kemudian Ibu dapat bantuan juga dari rekan sejawat, dan mudah-mudahan harapan kita bersama Rani dapat kembali rajin untuk masuk ke sekolah. Iya Bu. Lalu kira-kira komitmen apa yang Ibu peroleh? Yang jelas saya berharap nanti dari orang tua nanti akan ada kerjasama Bu nanti antara saya dengan orang tua. Saya akan terus memantau kehadiran Rani di sekolah. Kemudian saya akan selalu komunikasi dengan orang tuanya, dan saya akan bekerja sama dengan guru BK termasuk guru mata pelajaran untuk dari sisi kehadiran, kemudian kelengkapan tugas Rani sampai ya kalau bisa ya sampai aman lah ya Bu ya, dia istilahnya nggak ada tugas lagi yang dia tinggalkan atau semua tugas-tugasnya sudah dia selesaikan. Amin, semoga segera terwujud ya Bu. Iya, makasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Jadi hari ini Bu Romi sudah curhat, sudah dapat apa yang akan Ibu laksanakan. Kemudian gimana? Apa perasaan Bu Romi sekarang? Terus terang jadi lega Bu. Yang tadinya saya bingung ngapain ya gitu. Karena terus terang apa ya Bu, selama ini saya mikir apa ya yang harus saya lakukan, karena udah beberapa cara yang saya tempuh. Makasih banget nih Ibu ya. Sama-sama Bu. Karena Ibu sharing jadi aja. jadi saya punya iya berarti saya harus melakukan itu gitu. Makasih nih Bu Ya, Lina sama-sama Bu. atas bantuannya sehingga saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk Amin. Saya juga ikut berdoa Bu, semoga implementasi dari perencanaan tadi dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, Ya, Ibu, sehingga terima Ibu nggak galau lagi. Iya, amin. Ya, amin. Makasih ya Bu Ya, Lina. sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kan saya sudah melihat proses coachingnya, alhamdulillah sudah berjalan lancar ya Bu ya. Saya lihat juga tadi coachingnya sudah mendapatkan solusi. Nah ini selanjutnya ada beberapa pertanyaan setelah proses coaching Ibu yang ingin saya tanyakan. Mungkin nanti hasil jawaban Ibu izin saya catat ya Bu ya, sebagai catatan. Nanti catatannya akan saya kasihkan ke Ibu sebagai masukan untuk coaching selanjutnya. Nah, yang pertama Ibu, menurut Ibu pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai belum dengan alur Tirta, dan kira-kira sudah memenuhi rubrik penilaian belum Ibu? Oh ya, alhamdulillah Pak. Menurut apa yang saya lakukan tadi, menurut saya sudah sesuai dan memenuhi yang ada pada alur Tirta tadi Pak. Saya sudah berusaha untuk menuntun si coach untuk menemukan apa tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga ketemu rencana aksinya sampai pada akhirnya terus kami sampai pada solusinya Pak, tanggung jawabnya. Nah, solusinya apa? Kemudian dapat juga Pak tanggung jawabnya, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti sudah terlaksana semua ya Bu ya, dari T tujuannya, identifikasinya tadi sudah, terus rencananya, dan terakhir tanggung jawabnya sudah semuanya Bu ya. Terus yang kedua Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan sebagai coaching untuk mencapai indikator coachingnya Ibu? Di sini saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang saya identifikasi dari ucapan-ucapan si coach pada saat beliau menjabarkan permasalahan. Kemudian saya berusaha untuk mencoba mencatat Pak apa kata kuncinya, dan saya mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Pak. Berarti kalau dilihat dari coachingnya tadi sudah dapat mendapatkan solusinya, berarti pertanyaannya insya Allah sudah bagus ya Bu ya, sudah sampai ke sana.
Nah, kira-kira untuk kedepannya untuk melakukan coaching lagi, Ibu ingin mengembangkan kompetensi apa, Ibu? Kalau saya sih masih fokus ke kemampuan saya untuk menemukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Iya, jadi kenapa Ibu saya masih kok di situ? kita kan nanti bakal ketemu dengan coach yang memiliki masalah yang berbeda-beda ya Pak ya. Jadi kalau masalahnya berbeda, otomatis kita harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berbeda-beda juga Pak. Kata kuncinya pasti berbeda. Jadi apa ya Pak? Menurut saya masih perlu lebih sering latihan lah Pak. Latihan supaya saya bisa mengembangkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya masih stuck di sini Pak. Masih di situ ya. Mudah-mudahan nanti kan dengan seringnya latihan coaching 1, 2, 3 sampai banyak orang biasanya akan lebih matang lagi Bu ya. Akan Allah, lebih mudah lagi menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ini yang terakhir Ibu. Menurut Ibu selain kompetensi tadi ada nggak yang perlu dikembangkan lagi pada proses coaching Ibu? Oke. Yang saya rasakan sih tadi kalau alurnya kan saya sudah memenuhi ya Pak ya. Cuma di sini saya ingin lebih santai lagi gitu Pak. Jadi untuk keakrabannya itu supaya tidak seperti observer atau supervisi akademik gitu. Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan seperti kemampuan untuk membuat situasinya menjadi nyaman, membuat situasinya lebih cair lagi ya, cair, santai gitu Pak. Nah itu sih Pak yang ingin saya kembangkan. Tapi secara garis besar tadi saya melihat observasi, saya simpulkan memang sudah bagus Ibu, sudah berhasil. Inti dari coaching tadi yaitu si coachingnya sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Semoga nanti proses coaching Ibu Rina akan lebih mantap lagi, akan lebih berjalan lebih rileks lagi sesuai yang diinginkan Bu Rina ya. Ini ada beberapa catatan Ibu, hasil observasi saya nanti saya berikan ke Ibu bisa menjadi masukan. Terima kasih. Di sini hanya sebagai masukan, bukan berarti saya lebih bisa ya Bu ya. Oh baik Pak, saya dengan senang hati Pak kita sharing ya Pak ya. Terima kasih. Oke, mungkin itu Ibu wawancara pasca coaching dari saya. Terus setelah ini saya kasih ke Ibu, terus nanti bisa dikembangkan lagi. Baik, terima kasih nih Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.